Ya, selamat datang saudara-saudara dalam kasih Kristus. Ya, mungkin untuk engkau yang baru pertama kali agak aneh, ini lagu apa ini? Ya, oke, coba tolong Efesus pasal 5 mulai dari 1 Korintus 14 ayat 26. Maksudnya kita mengembangkan roh kita. Jadi ini yang Tuhan katakan, barang siapa menyembah aku, mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tentunya untuk kita dapat menyembah di dalam roh, saya yakin semua di sini sudah mencapai yang disebut sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus berarti punya bahasa roh, dengan kata lain bahasa baru. Nah, orang yang sudah dibaptis dengan bahasa roh, kalau dia kembangkan potensi manusia rohnya, dia dapat menyanyi dengan berbagai macam nyanyian roh. Tapi ini perlu latihan, perlu jadi ini seharusnya orang Kristen tidak memiliki pola ibadah yang berlain-lainan, harusnya sama. Jadi kita belajar ini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara 1 Korintus 14 ayat 26, coba buka. Tolong buka ayat-ayatmu. Nah, jadi supaya kalau gereja mau seragam, supaya masing-masing mengetahui bahwa Tuhan memberi aturan. Ya, Tuhan memberi aturan mengenai ibadah. Ya, Tuhan memberi aturan atau ada aturan mengenai ibadah. Jadi engkau juga dapat mengajarkan kepada teman-temanmu, kepada jemaat. Ya. Jadi lihat, perhatikan di situ perikopnya peraturan dalam pertemuan ibadah. Dengan kata lain peraturan, dengan kata lain ketetapan. Jadi Alkitab sebenarnya mengatur ibadah itu harus seperti apa. Ya. Jadi saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi di dalam ayat ini bukan hanya pendeta, bukan hanya diaken, ya, bukan hanya para penatua, tetapi siapakah seseorang itu? Semua kita yang dipanggil oleh Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua orang Kristen. Karena semua orang Kristen mempunyai firman yang sama, diberikan Roh Kudus yang sama, ya. Seseorang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, ya. Oke, silakan. Ya, sekarang kita lihat yang pertama adalah mazmur. Mazmur, kalau kita melihat definisinya di Alkitab, itu tehillah. Itu terlalu rumit, terlalu rumit untuk dipelajari. Tetapi sederhananya kita katakan nyanyian hati. Ya. Jadi kalau engkau suka bergaul dengan Roh Kudus, setiap waktu, setiap saat Roh Kudus dapat memberikan sesuatu perkataan di dalam hatimu yang engkau dapat langsung menyanyikannya. Misalnya contoh, ini Mazmur. Oke, solo musik. Saya dulu baru engkau ya. Pujilah namamu, engkau pujilah namamu. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang hadir di sini,
kami kepada seluruh pada seluruh kebenaran kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Ini Mazmur spontan. Ini namanya Mazmur pujian. Kalau engkau sudah mengembangkan manusia rohmu, Yesus katakan, orang yang percaya kepadaku dalam Markus pasal 16, ayatnya yang ke-17 akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan, bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kita harus tahu bahwa bahasa itu ada perbedaran kata. Dan semua bahasa di dunia ini ada begitu banyak perbedaran kata. Ada ribuan, ada puluhan ribu. Lalu kemudian bahasa itu juga ada intonasinya, ya, ada intonasinya, ada cara melafalkannya. Lalu bahasa roh itu sebenarnya banyak orang Kristen yang belum mengerti apa yang disebut membangun manusia roh. Jadi ada manusia lahiriah, ada manusia ilahi atau manusia rohani. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, Nikodemus sekalipun dia adalah seorang imam besar, sekalipun dia adalah seorang guru bangsa Israel, tetapi secara roh dia belum dilahirkan kembali. Ya, sehingga pada waktu dia bilang, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Yesus bilang, janganlah heran, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kelahiran pertama kita adalah kelahiran daging atau lahiriah. Kelahiran yang daging lahiriah ini adalah keinginan seorang laki-laki, keinginan ayah kita, lalu berkolaborasi dengan ibu kita, maka jadilah wajah-wajah seperti itu. Tetapi kelahiran yang kedua adalah bukan keinginan seorang laki-laki, tapi adalah keinginan Allah, yaitu Roh Kudus harus melahirkan manusia roh kita yang mati akibat daripada dosa. Nah, jadi akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan bahasa roh itu ada level, ada tingkatan. Pada waktu engkau baru dibaptis dengan bahasa roh, maka engkau mendengar banyak teman-teman kita la 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 da 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 kela kela wala 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 ta 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 de 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 de. Coba saya mau tanya, kalau dikategorikan dengan bahasa, apakah ini masuk bahasa? Betul. Tapi seperti anak balita yang sedang belajar mau berbicara, mama mama mama, yang dia akan membentuk kata mama, papa 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 jadi papa, ya. Lalu kemudian mimi 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 minum, nanti orang tuanya. Lalu kemudian bahasa roh anak-anak sudah mulai ada 3, 4, 5, 6 kata-kata bahasa roh, tapi diulang-ulang terus. Lalu habis itu remaja, bahasa rohnya semakin lebih banyak, intonasinya udah semakin lebih bagus, ya kan? Lalu kemudian level 4, bahasa roh dewasa. Bahasa rohnya udah bagus, dia mau berbicara dengan Yesus. Yesus, hai hapdim, evyo, riklio, shavyo, nenimgyo, rekla, riseng ayvening ibyo, ruhlo aprapia rikliasi. Yesus, terima kasih untuk kehadiranmu di tengah kami umatmu. Karena firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Bahasa roh. Ya, itu bahasa roh. Lalu level yang kelima, bahasa roh bangsa-bangsa. Waktu engkau berdoa 1, 2, 3, 4, 5, 1 jam itu belum ada apa-apa.
ya, bergaul dengan Tuhan. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia, melainkan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dengan kata lain, membangun suatu hubungan yang intim, yang erat. Yang dikatakan tidak seorang pun, maksudnya ini tidak seorang pun, maksudnya yang dikatakan ini adalah orang dunia, bukan orang yang tidak beriman. Tapi kita tahu kalau kita sedang berbahasa roh, kita sedang ngobrol sama Bapa, mungkin sama Yesus, mungkin sama Roh Kudus. Lalu kita sedang membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul kita sedang memuliakan, mengagungkan Dia dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia. Roma 8 ayat 26 kita sedang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia. Dan bahasa roh adalah bahasa surga, bahasa yang diturunkan dari surga. Contoh, semua orang Kristen yang terdiri dari suku bangsa dan bahasa, apabila mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka dipersatukan. Indonesia terkenal dengan satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Orang Kristen, satu bangsa, satu kerajaan surga. Satu bahasa apa? Bahasa roh. Di surga kita akan pakai bahasa roh. Jadi kalau engkau sudah biasa membangun hubungan dengan Tuhan, sampai di surga engkau nggak perlu khusus lagi sama malaikat di sana. Karena selama di dunia kita sudah diajar oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ini level bahasa bangsa-bangsa. Saya pernah waktu itu berkhotbah di gereja GBI Hidup Baru. Dia adalah dosen ilmu bahasa di IPDN waktu itu. Dan setelah selesai dia katakan, Pak Abraham, bahasa yang Bapak pergunakan tadi itu gabungan 3 bahasa Eropa. Saya waktu itu pernah memimpin pujian penyembahan di sekolah rumah doa Dora Kansil yang ada di Puncak, dari mana waktu kita menyembah itu kemudian hadirat Tuhan turun dengan luar biasa, sampai kemudian di situ hamba-hamba Tuhan ada yang kemudian guling-gulingan sampai koprol seperti kayak gitu. Ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Jadi roh sukacita turun. Mereka waktu itu berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Dan sebelumnya mereka bersaksi, Pak, kalau di sini kalau udah mulai jam 8, Bapak jangan heran ya. Memang doanya semalam segar. Orang bilang dulu semalam suntuk. Semakin malam semakin suntuk. Tapi saya semakin ngantuk. Nah, itu jadi mulai jam 8, apalagi jam 9, jam 10, tinggal 2-3 orang. Tadinya banyak. Nah, tapi setelah bagaimana? Karena kalau memang betul kalau kita menyembah hanya secara akal budi, tidak ada hadirat Tuhan turun, kita akan tertidur, nggak mampu. Tapi kalau kita betul-betul menanti-nantikan Tuhan, kita seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dan pada hari yang ketiga itu puasa, terus mereka katakan, Pak, kok aneh Pak? Sudah puasa 3 hari 3 malam, tetapi kok semua rasa lapar hilang. Ya, sampai yang main musik, dia lepas musiknya, dia lari-lari, dia lompat-lompat. Jadi puasa Roh Kudus. Dan Tuhan katakan bahwa hujan 2 kali ganda akan dicurahkan. Jadi gereja-gereja orang-orang akan mencari kuasa Roh Kudus. Banyak orang akan meminta untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Karena pengajaran tentang baptisan ini sebenarnya langsung satu paket. Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan air
dengan Roh Kudus, dan dengan api. 3 baptisan. Harusnya semua gereja harusnya tahu ini satu paket. Baptisan air, dari makhluk kita akan diubah menjadi anak manusia. Ya, karena Yesus katakan beritakan Injil, Markus 16 ayat 15, beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dari makhluk, waktu kita dibaptis dengan air, kita keluar dari dalam air, kita mulai diajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengubah makhluk menjadi anak manusia. Makhluk itu macam-macam. Ya, babi, anjing, kucing, tikus, dan sifat-sifat manusia bisa menyerupai semua makhluk ini. Yang koruptor suka dilambangkan sebagai tikus. Ya, apalagi suka dibilangin laki, banyak suka dibilang buaya. Itu yang belum tobat. Terus apa lagi? Halo? Burung merak, sombong, ya, senang memamerkan sayap-sayap, buntutnya yang indah. Lalu kemudian ayam jantan, seorang pemimpin di hadapan rakyatnya, ada kebanggaan, ada kesombongan. Dan semua hewan-hewan ini ada tertulis dalam Alkitab. Ya, jadi seperti itu. Ya, babi sering, anjing, itu sering. Jadi ada. Setelah itu, begitu masuk kepada baptisan Roh Kudus, maka kita dari anak manusia akan dinaikkan level oleh Roh Kudus menjadi hamba. Galatia pasal 4. Dari hamba, kalau kita terus membangun manusia roh kita, maka kita akan menjadi anak. Jadi sebelum akil balik, hamba. Akil balik, anak. Anak baru jadi ahli waris. Nah, setelah jadi anak, kita diproses, dimurnikan dengan api, agar kita menjadi sama seperti Yesus. Bayangkan hanya satu Yesus menggemparkan seluruh dunia, membinasakan pekerjaan iblis. Nah, coba bayangkan kalau semua orang bisa menjadi seperti Yesus. Bersih bumi ini, nggak ada setan berkeliaran. Orang Kristen nggak takut setan lagi, karena setan udah pada ngumpul. Ya, ada Tuhan berjalan, tiba-tiba ada setan-setan lagi main di lapangan. Awas! Anak-anak Tuhan sedang berjalan, patroli ya. Ya, jadi kalau jemaat Tuhan itu kalau mereka doa, itu doa meminta. Tapi kalau anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan yang mencapai level, mereka berdoa tidak disebut berdoa, berpatroli. Jadi waktu mereka berpatroli itu, karena sebenarnya kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi tentara militer kerajaan sorga. Semua kita dipanggil. Karena kerajaan sorga berlawanan dengan kerajaan iblis. Dan sama seperti sudah membinasakan kerajaan iblis, kita juga harus membinasakan kerajaan iblis. Tetapi perhatikan, iblis itu 2000 tahun lalu sudah kalah, tapi Yesus mengalahkannya. Dan sebagai akibat dari kemenangan Yesus, Yesus memperoleh kedudukan raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kita memperebutkan kursi raja-raja. Karena Yesus raja segala raja, kita dipanggil untuk menjadi raja-raja. Lukas pasal 19 berkata, engkau akan bisa menjadi raja 11 kota, 10, 9, 8, nah engkau ingin jadi. Jadi jangan cuma bilang, yang penting aku masuk surga, yang penting aku punya rumah di surga. Bukan seperti itu. Coba engkau lihat orang Buddha. Mereka aja ngerti, tapi orang Kristen dibuat bodoh. Kalau orang meninggal, orang kaya, dia buat rumah gede, ditaruh handphone, laptop, parabola, pembantu-pembantuan, dibakar. Itu katanya kirim rumah ke surga. Ya, kemarin kita baru ini kebetulan baru melayani
penguburan ayah dari Ibu Wiwi. Lalu kemudian di sebelah saya sama juga orang Buddha. Karena dia orang susah, rumahnya minimalis. Pak Moses bilang, rumahnya kecil gini. Nah mereka aja tahu kita rumah, dan mereka beli rumahnya di dunia dengan cara seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Bekerja untuk Tuhan, kumpulkan apa di surga. Yesus bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi keselamatan adalah gratis, rumah beli. Banyak kita doain orang, udah besoknya berapa hari kemudian sudah mau dipanggil sama Tuhan. Dan setelah itu kita lihat mereka itu hanya dapat rumah kosong. Ruangan 4x5, satu meja, satu kursi, satu tempat tidur. Nah kalau kita selama kita masih hidup, Yesus mau kita jadi murid. Ya, menjadi murid dan menjadi sama seperti dia. Nah ini tadi. Jadi seperti kita kembali lagi ke ayat yang ini. Yang lain pengajaran. Nah pengajaran ini apa yang engkau pelajari? Waktu engkau ke gereja Tuhan selalu bilang engkau ke persekutuan belajar mencatat. Ya, belajar mencatat. Apa yang setelah engkau catat engkau baca kembali di rumah. Nah suatu waktu engkau ketemu sama orang, engkau punya roti. Itu roti. Dengan kata lain semua ayat-ayat dirangkai, gandum diolah menjadi roti, makanan siap saji. Kalau engkau mengirimkan brokes ayat-ayat, itu namanya makanan ringan. Ya, mungkin kacang mete, jambu mete atau apa. Pokoknya itu jenis makanan ringan. Ya khotbah itu macam-macam. Ya, itu makanan yang padat. Ya untuk gizi manusia roh kita. Nah, pengajaran ini domainnya manusia. Lalu yang selanjutnya ada penyataan Allah. Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ apa? Ya kalau Yesus ada, Yesus juga punya peranan. Dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Makanya ada penyataan. Penyataan Allah terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, atau firman yang ditaruh, ayat hikmat firman yang ditaruh kepada seseorang untuk disampaikan. Ini penyataan. Ini aku ada loh. Jadi bukan domainnya manusia saja, tetapi Yesus sampai saat ini dia tetap bekerja. Hanya bagaimana caranya, bagaimana Yesus bekerja di tengah-tengah kita, jemaat harus dilengkapi oleh karunia. Karunia adalah memanifestasikan kehadiran Bapa, kehadiran Yesus, dan kehadiran Roh Kudus di tengah jemaat. Tanpa karunia, maka Tuhan tidak dapat bermanifestasi. Karena protokolnya seperti itu. Engkau punya laptop. Laptop nggak ada program. Apakah berguna laptop itu? Sama juga kita. Kita ibarat laptopnya Tuhan. Harus dilengkapi oleh programnya Tuhan. Programnya itu karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Fungsi, ada jabatan-jabatan. Ada jabatan-jabatan. Ya. Jadi ini penyataan Allah, artinya firman Tuhan katakan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu dia sendiri yang akan mengajar umat. Ada bagian pendeta, tapi ada bagian Tuhan. Karena Tuhan tidak mau melepaskan begitu saja. Karena Tuhan tahu bahwa setiap kita hamba Tuhan itu terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Ya. Lalu yang selanjutnya karunia bahasa roh. Orang yang, nah tadi kembali lagi. Jadi yang pertama itu tadi bahasa roh, balita, anak-anak, remaja, manusia roh dewasa, bangsa-bangsa. Baru selanjutnya level 6 bahasa roh malaikat. Ya, sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat, tetapi jikalau kamu tidak memiliki kasih, artinya di situ ada bahasa malaikat. Malaikat kan berkomunikasi, termasuk malaikat yang jatuh. Iblis itu malaikat yang jatuh. Mereka juga punya bahasa. Ya.
Yang ketujuh adalah level bahasa roh tertinggi, bahasa roh Tuhan. Kan Tuhan ada bahasanya. Ya. Jadi ada bahasanya itu bah. Nah, apabila level bahasa rohmu sampai pada ini, engkau bisa menggunakan bahasa roh itu untuk seluruh pelayanan. Jadi semua apa-apa yang ada di dalam hati orang dibuka, apa-apa yang di dalam kegelapan dibuka, apa-apa yang dalam kebenaran dibuka. Tetapi kita harus mencapai level yang ditetapkan ini. Ya, karunia untuk bahasa roh. Lalu kemudian karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kalau bahasa roh mudah, kenapa karunia bahasa roh di gereja itu tidak bekerja? Karena belum ada yang mencapai level bahasa untuk ditafsirkan. Kalau bahasa rohmu sudah mencapai level untuk ditafsirkan, Tuhan akan membangkitkan para penafsir. Sepanjang perjalanan pelayanan saya, penafsirnya udah banyak. Ya. Sudah banyak. Jadi karunia penafsiran akan bekerja kalau karunia berbahasa rohnya sudah baik. Karena bagaimana karunia bahasa roh bekerja kalau bahasa rohnya orang berbahasa roh kiala terus bilang, aku berkata kepadamu, aku Allah yang hidup. Berserulah olehmu kepadaku, maka aku kan orang akan terasa aneh. Ya dong, aneh dong. Hikrifiam evio lu ekleasi. Aku ada di tengah-tengah kamu. For whom unending grief, well I be for your soul. Aku ingin mengajarkan kepadamu ketetapan-ketetapanku. Resaudri iber iapium num en aibeas frignio. Berilah hatimu kepadaku. Fayucu or I will efiosi. Agar aku membentuk engkau seturut kehendak. Jadi ada, ya. Hanya kalau di bahasa roh bukan diterjemahkan, tetapi ditafsirkan. Ya. Tapi semuanya itu harus dipergunakan. Jadi membangun jemaat di dalam Efesus pasal yang 1 Korintus 14 ayat 26 ini ada 5 elemen. Yang pertama mazmur, yang kedua pengajaran, yang ketiga penyataan Allah, yang keempat berbahasa roh, yang 5 menafsirkan bahasa roh. Nah, di gereja pada umumnya baru sampai pada pengajaran. Ya. Kenapa? Imannya tidak dibangun. Iman bertumbuh, engkau baca Alkitab, hasilnya buah, 9 buah roh. Tapi iman yang dibangun hasilnya karunia. Perhatikan, iman yang dibangun itu dengan berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4 bagian A. Lalu kita gabung dengan Efesus 5 ayat 19. Efesus pasal 5 ayat 19. Nah, kalau seluruh orang Kristen mengerti, memberi dituntut oleh Roh Kudus, harusnya pola ibadah itu satu. Enggak Katolik, pola ibadah sendiri, Protestan, Advent, Ortodoks, Anglikan, Roma, beda-beda. Nah, kalau mengacu kepada Alkitab harusnya sama pola ibadah. Lalu ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Mazmur ada tidak tinggal kidung, pujian. Lalu kemudian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyian rohani. Nah, coba, apa bedanya kidung pujian dan nyanyian rohani? Ya, kidung pujian adalah semua lagu-lagu yang sudah diciptakan dengan bahasa ibu bangsa-bangsa. Ya, misalnya lagu yang kau nyanyikan, semua lagu dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, itu namanya kidung pujian. Nah, nyanyian rohani manusia roh kita. Coba E minor. I'll be divided, that's I have come home.
Vivaye piada yenandamu Yasa sikyanda seyatyamun almayeyo Vivanda vaye vivaye vaimo Yada samyandamu Vivaye ipayamyanamu Aideya sayamu Aideya paya Indai kandaye Kami memuji namamu Kami muliakan namamu Kami menyambamu dalam roh dan kebenaran Terpujilah Tuhan yang hadir di tengah kita. Oke, nyanyian roh. Ada nyanyian ini masuk level-level nyanyian peperangan. Jadi kalau kita berperang itu ada. Coba A minor. Ya. Viva ya sabia vida dentamu. Hanya viva wasipia dentamu. Ai vive sabia aida dandamu. Mari maju berperang. Tentara Tuhan Yesus panglima kita yang memimpin kita maju ke medan peperangan. Oke, jadi semuanya spontan. Itulah manusia roh. Nah, ini dikatakan nyanyian roh. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Inilah pola ibadah yang saya temukan yang diajarkan oleh Roh. Yang pertama Mazmur, yang kedua pengajaran, yang ketiga penyataan Allah, yang keempat berbahasa roh, yang kelima menafsirkan bahasa roh, yang keenam itu puji-pujian, yang ketujuh nyanyian rohani. Baru disertai dengan sorak. Ini pola ibadah. Dan gereja akhir zaman akan belajar dari gereja mula. Gereja mula beginilah pola ibadah. Jadi bukan tradisi atau adat istiadat yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak pernah berubah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, di sini sudah dibaptis Roh Kudus semua kan? Ya. Ya, oke, kita perhatikan bahasa roh itu harus dilatih. Jadi perhatikan, bahasa roh itu dilatih. Bagaimana? Latih kalau berdoa di dalam roh. Jadi jangan hanya waktu di persekutuan, jangan hanya waktu di gereja. Setiap waktu, setiap saat engkau harus ngobrol sama Tuhan. Ya. Berbicara dengan Tuhan. Belajar melafalkan bahasa roh dengan baik. Karena biasanya kalau anak-anak kalau bicara itu kan dia nggak bisa kendalikan kata-katanya. Tapi kalau orang dewasa dia bisa latih roh berbicara. Ya seperti kalau anak-anak kalau dia mau mengatakan sesuatu dia belum bisa membedakan bahasanya yang tepat, yang halus dengan bahasanya yang misalnya yang kasar. Tetapi apabila kita sudah dewasa, tentunya kita mau berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan iblis beda. Apalagi engkau mau memberi komando kepada malaikat-malaikat. Mengapa? Kita anak-anak Tuhan. Di bawah kita tuh diberi oleh Tuhan malaikat-malaikat yang akan melayani. Misalnya melayani pelepasan, ya, melayani, ya. Oke, kita akan latihan lagi. Tadi karena sudah tahu kan
Kita akan latihan lagi. Kita akan latihan nyanyian roh.